Kalau dari Mas Justinus sendiri sebenarnya ini angka 66% itu dari mana ya bisa sampai naik 66%? Baik, terima kasih Mbak Sira. Selamat malam Pak Wihadi. Saya kebetulan dulu ikut ya pembahasan Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Jadi saya mau cerita latar belakangnya. Ini kayaknya banyak simpang siur, banyak ketidakjelasan karena mungkin publik terbawa ini nih, Shock dulu ya, demam kaget dulu ya. PPN 12%. Padahal ini hubungan pusat dan daerah yang baik-baik saja hubungannya. Nah, saya mau jelaskan begini. Undang-undang lama, Undang-Undang Pajak Daerah Restitusi Daerah ya, Pak Ajib ya, Undang-Undang 28 2009, itu dulu mengatur ada pungutan namanya pajak kendaraan bermotor. Lalu ada bea balik nama kendaraan bermotor. Itu domainnya pemerintah provinsi. Dipungut lalu bagi hasil. Provinsi 70%, kabupaten kota mendapat 30%. Tantangannya apa? Yang mungut Pemprov, yang tahu kendaraan bermotor itu kan kabupaten dan kota sebenarnya. Yeah. Tapi mereka tidak mungut, sehingga tidak optimal. Itu pertama. Kedua, bagi hasilnya pun sering terlambat. Karena Pemprov tutup buku dulu di akhir tahun, dihitung, baru dibagi hasil. Padahal belanja itu mestinya kabupaten kota yang memanfaatkan uang untuk melayani masyarakat, bukan di provinsi. Kalau uang diterima telat, layanan publiknya juga terlambat. Kan begitu. Nah, di undang-undang baru ini, Undang-Undang 1 2022, dikenalkan option pajak. Logikanya bagaimana? Satu, supaya efektif, maka dipungut sekaligus saja. Daerah kabupaten kota tidak perlu nunggu bagi hasil. Hasilnya langsung dibagi pada saat pemilik kendaraan membayar pajak. Skemanya langsung dibagi dua. Yang satu bernama pajak kendaraan bermotor sama, lalu BBN KB sama, tarifnya sebenarnya turun. Kalau dulu maksimal 2%, sekarang menjadi 1,2%. Tapi sekaligus pemilik kendaraan bermotor membayar option 66% dari PKB atau BBNKB yang terutang tadi. Jadi otomatis kabupaten kota langsung mendapat uang saat pajak dibayar, tidak menunggu bagi hasil yang harus nunggu setahun atau mungkin malah nunggu 2 tahun. Jadi ini menguntungkan kabupaten kota sebenarnya, karena langsung bisa punya uang untuk melayani masyarakat. Kan kita membayar pajak kendaraan untuk dapat layanan langsung ya. Iya. Pak Ajib ya, supaya jalanan mulus, tidak macet, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada yang menjadi dispute di lapangan. Karena seolah-olah ada tambah 66%, orang lalu bergejolak. Padahal tadi sebenarnya 66% itu porsi, itu kan, dikalikan pajaknya. Jadi tidak lalu 66% itu tambahan pajaknya lalu naik sekian banyak, tidak. Itu yang dibagi hasilkan langsung kabupaten kota. Nah, ada perbedaan sebenarnya. Kalau provinsi yang sebelumnya itu sudah menerapkan tarif pajak kendaraan maksimal, kayak Jakarta, dengan adanya option itu malah lebih rendah beban pemilik kendaraan. Mas Justinus, artinya realisasinya sebenarnya berapa? Biar menjadi clear gitu ya, menjadi jelas. Realisasinya apanya nih? Dalam, kan tadi kan bilang kalau misalnya 66% itu sebenarnya kan terbagi juga kan, bukan berarti juga 66% gitu. Nah, artinya realisasinya akan seperti apa? Biar menjadi clear juga. Masyarakat tidak dibuat bingung, tidak dibuat shock juga gitu kan. Ya mungkin harus diilustrasikan ya, mungkin nanti bisa dibuat ilustrasi. Kalau kendaraannya 100 juta, kalau dulu tarif pajak 2%, berarti kan bayar 2 juta. Iya. Itu dibagi 70-30. Kalau sekarang dengan 100 juta, pajaknya 1,2%. Berarti 1.200.000 kan? Lalu ditambah option 66% dari 1.200.000. Itu berarti berapa? Kalau di jumlah
lebih rendah dibanding 2 juta sebenarnya. Tetapi ada provinsi, nanti Mas Rio lebih tahu, Mas ada Adit. provinsi yang saat ini belum menerapkan tarif maksimal. Sehingga kalau menggunakan skema 2 tarif dengan option tadi menjadi lebih besar. Itu yang sekarang akan berdampak ke masyarakat. Tapi saya teruskan, pemerintah pusat menyadari itu, bahwa daerah tidak sama. Ada resiko Mas Rio nanti ketika bayar pajak, lo kok naik? Nah, pemerintah tidak zolim, pemerintah mengatur, di pasal 96 diatur. Pemda bisa memberikan insentif kepada masyarakat yang keberatan, tidak mampu, karena beban pajak tadi, dapat diberi insentif, sehingga beban pajaknya tidak berat atau tidak bertambah. Caranya bagaimana? Ini yang diatur oleh undang-undang. Nah, dalam waktu dekat, Kemendagri itu akan mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk sosialisasi, agar tahu ini loh, kalau daerah kayak Jakarta nggak ada masalah, karena kemungkinan malah lebih rendah beban pajaknya. Tapi daerah lain kayak Jawa Tengah pernah saya simulasikan, ada sedikit tambahan, maka bisa diberi insentif. Dengan cara apa? Bisa dikurangi. Dengan cara bagaimana? Pemda bisa bikin perda nanti untuk memberikan insentif pada masyarakat yang terdampak tadi. Jadi kita pastikan, karena dulu ini waktu bahas undang-undang, kebetulan saya ikut, ini motivasinya baik. Satu, supaya daerah langsung dapat uang sekaligus bisa dipakai melayani masyarakat. Kedua, atas potensi beban diberi dukungan insentif sehingga tidak memberatkan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, Mas Rio CS yang pedagang mobil bekas tidak perlu khawatir. Dan sekali lagi terakhir, kalau dulu balik nama kan bisa berkali-kali ya Mas Rio ya. Ketika saya beli mobil bekas, saya balik nama, bayar biaya balik nama. Demikian terus. Sekarang diatur cukup sekali. Balik nama hanya untuk kendaraan baru. Selebihnya tidak ada balik nama lagi. Peluang bagi kita apa? Ada 53 juta kendaraan ternyata yang belum menyelesaikan kewajiban pajak dan balik nama. Itu potensi untuk kita semua. Lantas bagaimana dengan implementasinya? Akan kita bahas juga dari Apindo, nanti Mas Ajib akan menjawab juga dari Mas Adityo ya. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan, saya ingin mendengar dari suara Mas Iman dulu. Mas Iman mungkin bisa diceritakan, pertama kali sudah mendengar bahwa mengenai option ini atau baru tahu aja gitu? Langsung saja Mas Imam. Mungkin boleh dipinjamkan mic-nya? Baik, suara yang tidak terdengar. Jadi saya tahu ini dari teman saya kan. Karena pajak saya habis di bulan 4 kemarin belum saya bayar kan. Mas katanya, pajaknya tuh harus dibayar katanya kan, mau naik 66% loh. Saya kaget. Lah saya hitung-hitung dari 2.932.000 lah kok naiknya segini gitu kan. Makanya saya bilang sama istri saya, udah Bu, nanti habis gajian langsung bayar pajak aja katanya. Daripada nanti nunggu 2025 kan harus. Jadi Mas Imam total membayarkan pada saat itu? 2.932.000. Jadi ya mungkin ya besok lah dibayar pajaknya mungkin ya. Dan itu sangat membebani begitu ya? Oh ya nggak membebani lagi ya kan, dari gaji UMR kan dibagi-bagi kita itu. Jadi ya sangat berat lah, bagi saya itu sangat berat ya. Nggak, kayak bisa nggak jadi ya bisa dijual lagi nih mobil. Gitu. Pekerjaan sehari-hari Mas Imam? Saya ini operator. Operator alat berat itu kan. Baik, tapi dari penjelasan Pak Justinus kan seharusnya memang tidak terlalu jelimet ya 66% ya. Tapi mungkin Mas Imam sudah mengerti atau memang perlu penjelasan sosialisasi yang sempat disebutkan sama Pak Justinus? Kayaknya ya cukup mengerti bagi saya ya, cukup mengerti. Udah agak sedikit mudeng lah begitu kan maksud penjelasan ini kan.
Ya mungkin ya ngikut aja lah, bagi saya sih masyarakat ngikut aja sebenarnya kan. Cuman ya kalau dipikir-pikir ya mendingan ya gimana ya. Iya, cuma karena merasakan langsung ya bahwa Iya. itu sudah merasakan adanya kenaikan dan juga harus membayar dengan nominal sekian agak memberatkan ya. Iya.